Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jaka Vandrivo di sini. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab pertama yaitu bilangan. Nah, bilangan ini merupakan materi pertama kelas 7 semester 1. Diharapkan setelah adanya video ini, anak-anak semua akan memahami konsep dan jenis-jenis bilangan. Yang kedua, memahami konsep bilangan bulat. Kemudian kita mampu membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita coba masuk kepada materi yang pertama, yaitu apa itu bilangan. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Nah, bayangkan saja ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada bilangan, maka kita akan sulit untuk menentukan seperti menentukan tanggal pada hari ini. Kemudian juga kita akan kesulitan dalam menentukan kecepatan internet kita di rumah, atau bahkan untuk menentukan banyaknya bahan yang digunakan untuk membuat kue nastar kesukaan anak-anak semuanya. Kita dapat menentukan hari ini adalah tanggal 2 Februari dan juga kecepatan internet kita adalah 38,6 Mbps serta setengah kilogram tepung terigu. Nah, itu semua adalah peranan sebuah bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, simbol yang kita gunakan untuk mewakili sebuah bilangan itu disebut dengan angka atau lambang bilangan. Jadi bilangan itu tidak melulu seperti bilangan 2, ya. Bisa jadi juga berupa bilangan pecahan seperti 1/2. Nah, untuk memahami tentang konsep tersebut, kita akan lanjut pembelajaran tentang jenis-jenis bilangan. Nah, apa saja sih jenis-jenis bilangan yang harus kita ketahui? Yang pertama, jenis bilangan yaitu bilangan asli. Bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4 ini merupakan bilangan asli. Setelah itu ada juga yang disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah bagian dari bilangan asli yang ditambahkan dengan 0. Jadi komponennya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah itu kita juga mengenal yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat ini juga termasuk bagian dari bilangan cacah dan juga bilangan asli yang ditambah dengan bilangan negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4 dan seterusnya. Jadi kita mengetahui adanya bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya ada juga kita mengenal tentang bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah gabungan dari bilangan bulat, cacah, dan asli yang ditambahkan dengan bilangan pecah seperti 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, bilangan pecahan ini juga tidak hanya dimisalkan dengan pecahan 1/2 saja, tapi juga bisa dibuat dengan bentuk desimal seperti 0,75 atau dengan kata lain 3/4. Kemudian ada juga kita mengenal bilangan desimal berurut yaitu 0,6666. Nah, ini disebut dengan bilangan rasional atau pecahannya berupa 2/3. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan rasional. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis bilangan, sekarang kita hanya berfokus kepada bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui tadi, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan juga bilangan positif. Nah, untuk menentukan bilangan bulat ini bisa kita visualisasikan berupa garis bilangan seperti ini. Misalnya, kita tuliskan pertama yaitu bilangan 0 di sini. Nah, untuk bilangan bulat positif 1, 2, dan seterusnya kita letakkan di sebelah kanan 0. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif kita tuliskan di sebelah kiri dari garis bilangan. Seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, dari visualisasi garis bilangan ini kita bisa menentukan bahwa garis bilangan yang ke kanan, semakin dia ke kanan maka nilainya semakin besar, dan nilai semakin ke kiri maka bilangan tersebut nilainya semakin kecil. Nah,
kita lihat sebuah permasalahan, manakah yang lebih besar nilainya antara 1 dan negatif 2. Kalau kita lihat angka 2 mungkin dalam pikiran kita akan lebih besar daripada 1. Akan tetapi karena 2 bernilai negatif dan posisinya lebih kiri daripada 1, maka yang lebih besar adalah positif 1 dibanding dengan negatif 2. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep bilangan, kali ini kita akan lanjut tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan sebuah bilangan bulat, Ananda harus memahami tentang simbol perbandingan. Besar dari itu simbolnya seperti ini, atau kecil dari simbolnya seperti ini. Nah, kemudian bandingkanlah kedua bilangan berikut katanya. Yang pertama ada bilangan 473, kita bandingkan dengan 89. Nah, kalau dari kedua bilangan ini tentu ratusan dan juga puluhan itu lebih besar dari ratusan. Artinya 473 itu lebih besar daripada 89. Kemudian ada lagi nih ribuan. 8.531 dengan 8.592. Nah, kalau kita lihat di sini, angka ribuannya itu sama-sama 8.000, ya. Kemudian angka ratusannya juga sama-sama 500. Akan tetapi kita bisa membandingkan dari angka puluhannya. Yang sebelah kiri ada 3, yang sebelah kanan ada 9. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa 8.531 lebih kecil daripada 8.592. Nah, selanjutnya angka negatif 100 dan juga 0. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata 100 mungkin lebih besar daripada 0. Akan tetapi jangan sampai terkecoh. Di sini nilai dari 100-nya itu adalah bernilai negatif. Ya, kalau nilai 100-nya itu bernilai negatif, maka dia lebih kecil daripada 0. Nah, artinya negatif 100 itu lebih kecil daripada nilai bilangan 0 karena dia berada di posisi sebelah kiri dari 0. Selanjutnya kita akan coba membandingkan antara kedua bilangan negatif, yaitu negatif 147 dan juga negatif 195. Nah, Ananda harus berhati-hati di sini. Karena nilai negatif itu kalau kita visualisasikan dalam garis bilangan, semakin ke kiri bilangan tersebut dia semakin kecil, dan pada garis bilangan semakin ke kiri itu angkanya semakin besar seperti 0, negatif 1, negatif 2. Kemudian di sini ada negatif 147, negatif 148 dan seterusnya sampai negatif 195. Artinya negatif 195 itu berada di sebelah kiri dari negatif 147, atau 147 berada di sebelah kanan dari negatif 195. Arti kata negatif 147 itu lebih besar daripada negatif 195. Nah, baik, dari 4 permasalahan atau contoh ini sudah bisa belum Ananda untuk menentukan perbandingan antara dua bilangan bulat? Nah, seharusnya sudah bisa ya. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita harus melihat posisi dari bilangan tersebut. Ya, kita bandingkan apakah dia di posisi sebelah kiri atau dia posisi sebelah kanan dari sebuah garis bilangan. Sehingga kita bisa menentukan mana bilangan yang besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Baik, selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi, kita akan coba mengurutkan bilangan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, ada contoh kasus ini. Nah, di sini hati-hati teman-teman dengan tanda negatif ya. Karena di sini kalau kita lihat 250 itu angkanya terlihat seperti besar. Akan tetapi ternyata 250 itu yang bernilai negatif itu pasti lebih kecil daripada 75. Oleh sebab itu kita pisahkan terlebih dahulu nih tanda-tanda yang bernilai negatif mana. Nah, seperti negatif 175 nih kita pisahkan. Kemudian kita pisahkan juga tanda yang positif seperti 75 dan juga 100. Nah, untuk menjawab persoalan ini
Ananda harus perhatikan konsep dari garis bilangan. Ya, kita pahami tadi garis bilangan. Semakin dia ke kanan ya, itu semakin besar. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan semakin ke kiri, angkanya semakin besar, akan tetapi nilainya semakin kecil ya, negatif 1, negatif 2 dan selanjutnya. Arti kata negatif 250 itu lebih kecil daripada negatif 175, lebih kecil daripada 75 dan lebih kecil dari 100. Nah, itulah urutannya ya. Akan coba soal yang kedua, mengurutkan 27 ya. Kemudian ada 47. Nah, kita urutkan dari yang terendah terlebih dahulu. Nah, kita tulis di belakang. Kemudian ke kiri kita cari ya, negatif 37. Kita tuliskan negatif 57 terlebih dahulu, baru negatif 37. Itulah urutannya ya. Selanjutnya nih soal yang ketiga, ada 15, kita tuliskan di belakang karena dia yang lebih besar. Nah, dari ketiga nilai negatif ini mana yang lebih kecil? Nah, angka yang lebih besar atau 14 ini dia karena lebih kecil, kita tuliskan negatif 14, negatif 13, negatif 12. Nah, selanjutnya karena ini ada cuma satu negatif, kita urutkan yang positif dulu. 13, 17, 21, baru kita tulis yang negatif di depan, negatif 23. Nah, itu tadi penjelasan di bab pertama materi tentang bilangan ya. Jadi diharapkan Anda semua memahami apa itu jenis-jenis bilangan, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah ya. Semuanya harus kita pahami. Kemudian kita juga sudah memahami bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Ya, dan terakhir kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya dan memahami tentang konsep dasar bilangan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.